Halo semuanya, kembali di Benang Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Benang Takdir. Jangan banyak tanya. Pokoknya kamu harus donor buat adikmu. Itu tugasmu sebagai kakak. Bentak ibu di depan ruang dokter. Aku cuma bisa menunduk sambil meremas ujung jilbab, menahan air mata yang rasanya sudah di ujung pelupuk. Seumur hidup, aku selalu nurut. Tapi kali ini rasanya sesak banget diminta mengorbankan organ tubuhku sendiri. Ibu terus mendesak dengan alasan kami saudara kandung. Jadi ginjalku adalah satu-satunya harapan. Tapi ketegangan itu pecah seketika saat ayah tiri keluar dari laboratorium dengan wajah merah padam. Prak! Ayah membanting hasil tes DNA itu ke lantai lorong rumah sakit sampai menggema kemana-mana. Siapa sangka, niat ibu menyelamatkan nyawa adik justru jadi kunci yang membongkar perselingkuhannya bertahun-tahun lalu. Detik itu juga, aku tahu hidup kami nggak akan pernah sama lagi setelah ayah melihat fakta menyakitkan itu. Bau obat-obatan dan dinginnya AC rumah sakit swasta ini rasanya menusuk sampai ke tulang. Bikin aku makin menggigil di kursi tunggu yang keras. Sejak 3 jam lalu, aku cuma bisa duduk diam sambil meremas jari-jariku sendiri sampai memutih. Sementara ibu terus mondar-mandir di depanku, dengan suara hak sepatu tingginya yang beradu nyaring sama lantai marmer. Tik, tok, tik, tok. Suaranya konstan, kayak hitungan mundur bom waktu yang siap meledak kapan aja. Sesekali ibu melirik ke arahku dengan tatapan tajam. Seolah-olah semua musibah yang menimpa Sinta, adik perempuanku, adalah salahku. Padahal aku di sini juga capek. Baru pulang kerja sambilan jadi barista, dan langsung diseret ke UGD tanpa sempat ganti baju seragam yang masih bau kopi. Jujur, hubungan kami di rumah emang gak pernah sehat. Apalagi sejak ibu menikah sama Om Gunawan 5 tahun lalu. Om Gunawan itu ayah tiri yang luar biasa baik. Pengusaha tekstil yang sabar dan gak pernah membeda-bedakan aku sama Sinta. Tapi ibu, wah, beda cerita. Di mata ibu, Sinta itu putri kerajaan yang harus dimanja. Sementara aku, cuma kayak upik abu yang numpang hidup. Sinta dibebasin belanja skincare mahal, nongkrong di cafe hits setiap malam, dan kuliah di kampus swasta elit tanpa mikir biaya. Sementara aku harus cari beasiswa dan kerja part-time buat nambah uang jajan. Karena kata ibu, kamu kan kakak, harus mandiri. Jangan nyusahin suami baru ibu terus. Kejadian hari ini sebenarnya udah bisa ditebak dari gaya hidup Sinta yang ugal-ugalan. Tadi siang, pas aku lagi ngelap meja kafe, HP-ku bunyi terus-terusan. Ternyata temen Sinta nelpon, bilang kalau Sinta pingsan di parkiran mall pas lagi mau bikin konten TikTok. Panik, aku langsung izin pulang lebih awal. Sampai di rumah sakit, aku malah dimaki-maki ibu di depan suster jaga. Kamu ini gimana sih jadi kakak? Harusnya kamu ingetin adikmu makan, jangan cuma sibuk cari duit receh. Bentak ibu waktu itu. Dadaku sesak banget, tapi aku cuma bisa diem. Percuma ngelawan. Nanti malah Om Gunawan yang kena imbasnya kalau ibu mulai tantrum. Dokter spesialis dalam akhirnya keluar dari ruangan ICU dengan wajah yang gak ngenakin. Kami bertiga, aku, ibu, dan Om Gunawan langsung ngerubungin dokter itu kayak semut nemu gula. Kondisi saudari Sinta kritis. Kata dokter itu pelan tapi tegas. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Ternyata ginjal Sinta rusak parah. Efek dari konsumsi obat diet sembarangan dan minuman berenergi yang sering dia minum demi kurus instan. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya dalam jangka panjang adalah transplantasi ginjal, lanjut dokter itu. Ibu langsung lemas, hampir ambruk kalau nggak ditahan sama Om Gunawan yang sigap menangkap bahunya. Suasana di ruang konsultasi jadi hening mencekam setelah vonis itu turun. Om Gunawan dengan wajahnya yang kebapakan tapi kelihatan sangat terpukul langsung angkat bicara. Dok, ambil ginjal saya saja. Saya ayahnya. Saya siap donor sekarang juga, biarpun harus bayar berapa miliar pun.
katanya tanpa ragu sedikit pun. Aku terharu banget lihat pengorbanan Om Gunawan, padahal Sinta bukan darah dagingnya. Dia benar-benar laki-laki tanggung jawab. Tapi dokter menggeleng pelan, menjelaskan kalau proses donor nggak sesimpel itu. Ada serangkaian tes kecocokan, golongan darah, dan kondisi kesehatan pendonor yang harus diperiksa detil. Nggak bisa asal comot. Reaksi ibu yang paling bikin aku bingung. Harusnya dia seneng kan suaminya mau berkorban. Tapi wajah ibu malah pucat pasi. Matanya liar bergerak ke kiri dan ke kanan, kayak orang ketahuan maling. Jangan Mas Gunawan, katanya terbata-bata. Keringat dingin mulai kelihatan di pelipisnya yang tertutup bedak tebal. Kamu kan punya riwayat jantung. Nanti kalau kamu kenapa-napa, siapa yang nafkahin kita? Biar cari donor lain aja. Alasannya masuk akal sih, tapi nada bicaranya itu loh. Kayak ada ketakutan lain yang dia sembunyiin rapat-rapat. Dia bahkan gak nawarin dirinya sendiri buat diperiksa, padahal dia ibu kandungnya. Tes awal golongan darah pun dilakukan secara cepat untuk screening keluarga. Hasilnya keluar 1 jam kemudian, dan itu jadi pukulan telak buat kami. Golongan darah Om Gunawan beda total sama Sinta, jadi otomatis gugur sebagai pendonor. Om Gunawan terduduk lemas di kursi koridor. Mukanya kusut banget sambil mijit-mijit keningnya. Ya Allah, terus siapa? Daftar tunggu donor nasional bisa tahunan. Keburu Sinta nggak ada. Gumam Om Gunawan putus asa. Aku yang duduk di sebelahnya cuma bisa ngusap punggungnya, mencoba ngasih kekuatan, walau aku sendiri gemetar ketakutan ngebayangin kehilangan adik, senakal apapun dia. Tiba-tiba, ibu berdiri tegak. Dia nggak ngeliat ke arah Om Gunawan, tapi matanya lurus menatapku. Tatapan yang dingin, penuh perhitungan, dan gak ada kasih sayang sedikit pun. Dia berjalan mendekat, lalu mencangkram lenganku kencang banget, sampai kukunya kerasa nembus kulit. Dia nyeret aku sedikit menjauh dari Om Gunawan, yang masih nunduk sedih. "Nisa," bisik ibu tepat di telenggaku. Suaranya mendesis kayak ular. "Golongan darah kamu sama kayak Sinta. Kamu kakaknya. Kamu satu-satunya harapan. Jangan coba-coba nolak. Atau ibu bakal bikin hidup kamu neraka." Dek. Darahku rasanya surut dari muka. Ini bukan permintaan tolong. Ini perintah eksekusi. Ucapan ibu barusan sukses bikin lututku lemas seketika. Rasanya kayak tulang-tulangku dipreteli satu persatu. Aku cuma bisa menatap nanar ke arah ibu, yang wajahnya masih merah padam menahan amarah. Sementara cengkeraman tangannya di lenganku makin kencang, meninggalkan bekas merah yang pasti bakal jadi lebam besok pagi. "Dengar Nisa," bisiknya lagi. Kali ini nadanya lebih rendah tapi penuh ancaman. "Om Gunawan sudah keluar banyak uang buat kita. Kamu cuma numpang makan gratis selama ini. Sekarang waktunya kamu bayar utang budi. Kalau Sinta selamat, posisi kita aman di rumah mewah sini. Kalau Sinta lewat, kamu mau kita diusir dan balik jadi gembel. Logika macam apa itu? Aku mau protes, mau teriak kalau ginjal itu bukan barang gadaian. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan, melihat mata ibu yang melotot nyaris keluar. Hari-hari berikutnya di rumah sakit terasa kayak neraka duniawi buatku. Aku dipaksa menjalani serangkaian tes pradonor yang melelahkan. Dari cek darah lengkap, röntgen, sampai tes fungsi ginjal yang bikin mual. Setiap kali aku masuk ruang periksa, ibu selalu ngotot mau ikut masuk. Berdiri di pojokan sambil mengawasi gerak-gerikku dan dokter kayak elang mau nyambar mangsa. Pernah sekali, dokter muda yang memeriksaku bertanya ramah, "Mbah Nisa, ini sukarela kan? Tidak ada paksaan dari pihak manapun?" Belum sempat aku buka mulut buat curhat colongan, ibu sudah nyaut duluan dari belakang tirai. "Oh jelas dok, dia sayang banget sama adiknya. Mereka kan bondingnya kuat banget dari kecil." Aku cuma bisa senyum kecut, menelan ludah yang rasanya pahit banget. Tapi ada yang aneh dari gelagat ibu selama proses ini. Sikapnya paranoid banget, melebihi kekhawatiran seorang ibu pada umumnya. Waktu dokter menjelaskan soal tes HLA,
atau pencocokan jaringan, dokter sempat bilang, biasanya kalau saudara kandung seayah seibu, tingkat kecocokannya tinggi, bisa sampai 50-100% karena faktor genetika yang identik. Pas dengar kata genetika, aku lihat tangan ibu yang lagi pegang gelas air mineral gemetar hebat, sampai airnya tumpah sedikit ke rok batiknya. Wajahnya pucat pasi, persis kayak orang yang baru lihat hantu. Dia buru-buru mengalihkan pembicaraan dengan tanya soal biaya administrasi ke suster, padahal Om Gunawan sudah berpesan, kalau urusan duit nggak usah dipikirin, tinggal gesek kartu. Kecurigaanku makin menjadi-jadi pas malam harinya. Waktu itu aku lagi nungguin Sinta di kamar rawat inap VIP, fasilitas yang jauh banget bedanya sama kamar kelasku kalau sakit. Sementara Om Gunawan pulang sebentar buat ambil baju ganti. Sinta masih terbaring lemah dengan selang infus di mana-mana. Wajahnya tius banget, kehilangan aura selebgramnya. Iseng, aku membereskan tas ibu yang tergeletak sembarangan di sofa. Niatnya cuma mau ngerapiin, tapi mataku menangkap selembar kertas yang nyelip di resletingnya bagian dalam. Itu kertas hasil golongan darah lama Sinta waktu dia SMP. Entah kenapa ibu bawa-bawa itu. Di situ tertulis, golongan darah Sinta, B. Aku mengernyitkan dahi. Seingatku, waktu pelajaran biologi dulu aku pernah lihat kartu golongan darah Om Gunawan itu O, dan ibu itu A. Otakku langsung memutar kembali pelajaran IPA zaman sekolah. Kalau ayah O dan ibu A, anaknya cuma mungkin punya darah O atau A. Kok bisa Sinta golongan darahnya B? Apa aku yang salah ingat golongan darah Om Gunawan? Atau teori biologiku yang ngawur? Jantungku mulai berdetak gak karuan. Dak-dik-duk kencang banget, sampai terdengar di telinga sendiri. Buru-buru aku masukin lagi kertas itu ke tas, sebelum ibu balik dari kantin. Rasa penasaran ini mulai menggerogoti pikiranku. Jangan-jangan ada rahasia besar yang selama ini ditutup rapat-rapat sama ibu, di balik bedak tebal dan tas-tas brandednya itu. Pantas saja dia ketakutan setengah mati pas dokter bahas soal tes genetik. Besoknya, tes kompatibilitas tahap akhir alias cross-match dijadwalkan. Ini tes penentuan, apakah tubuh Sinta bakal nolak ginjalku atau enggak. Om Gunawan datang pagi-pagi banget bawa bubur ayam kesukaan Sinta. Wajahnya kelihatan lebih segar dan optimis. Makasih ya Nisa, ucap Om Gunawan tulus banget sambil menepuk pundakku. Matanya berkaca-kaca. Om gak nyangka kamu berhati mulia. Om janji, setelah ini kamu mau kuliah S2 atau buka usaha kopi sendiri, Om modalin semuanya. Rasanya kayak ditampar bolak-balik dengar kebaikan Om Gunawan. Dia tulus banget menganggap kami anak kandungnya. Sementara aku di sini menyimpan bom waktu yang aku sendiri belum yakin cara meledakannya. Aku cuma bisa ngangguk kaku, merasa bersalah karena menyembunyikan kecurigaan soal golongan darah itu. Siang harinya, ketegangan memuncak di lorong laboratorium. Kami menunggu hasil tes keluar. Ibu nggak bisa duduk tenang. Dia jalan mondar-mandir sampai bikin pusing orang yang lihat. Keringat sebesar biji jagung terus menetes di pelipisnya. Padahal AC rumah sakit dinginnya minta ampun. Tiba-tiba, seorang perawat keluar bawa map kuning. Keluarga pasien Sinta? Panggilnya. Ibu langsung nyerobot maju duluan. Saya ibunya. Hasilnya gimana, Sus? Cocok kan? Pasti cocok kan? Desak ibu agresif banget sampai susternya mundur selangkah kaget. Om Gunawan bangkit dari duduknya dengan tenang. Sabar mah, biarkan suster bicara dulu. Suster itu membuka mapnya perlahan, lalu menatap kami dengan ekspresi bingung yang susah diartikan. Ini agak unik ya Pak Bu, kata suster itu ragu-ragu sambil bolak-balik lihat kertas hasil lab. Secara jaringan, ginjal Mbak Nisa memang cocok untuk didonorkan ke pasien. Tapi ada anomali di data pembanding DNA orang tua yang kami ambil sampelnya kemarin untuk arsip data transplantasi. Dek, jantungku rasanya copot. Ibu langsung menyambar map itu dengan kasar sebelum Om Gunawan sempat menyentuhnya. Ah, yang penting cocok kan Sus? Ya sudah, nggak usah bahas data-data lain yang nggak perlu. Kapan operasinya bisa mulai? Teriak ibu panik. Suaranya melengking tinggi sampai beberapa pengunjung lain menoleh. Tapi Om Gunawan, untuk pertama kalinya kulihat menatap ibu dengan pandangan menyelidik yang tajam. Suasana di lorong rumah sakit mendadak hening, seolah oksigen di sekitar kami tersedot habis. Teriakan ibu yang melengking tadi masih terngiang, tapi kali ini nggak ada yang berani nyaut. Om Gunawan masih berdiri mematung.
Matanya menatap tajam ke arah map kuning yang sekarang dipeluk erat sama ibu di dadanya. Persis kayak anak kecil yang takut mainannya diambil. Tunggu dulu, Ma. Suara Om Gunawan terdengar berat dan rendah. Beda banget dari nada bicaranya yang biasanya lembut. Dia melangkah pelan mendekati ibu. Tangannya terulur meminta map itu. Suster tadi bilang ada anomali. Maksudnya apa? Kenapa kamu sepanik itu? Sini, aku mau lihat. Tangan ibu gemetar hebat, mundur selangkah demi selangkah menjauh dari suaminya sendiri. Nggak ada apa-apa, Pak. Ini cuma istilah medis yang ribet. Kita nggak bakal ngerti. Elak ibu, suaranya bergetar antara marah dan takut. Yang penting Nisa cocok kan? Sinta bisa selamat. Fokus kita ke situ aja, jangan cari masalah baru. Ibu mencoba mengalihkan isu. Matanya melirik liar ke arah pintu keluar seolah mau kabur. Tapi Om Gunawan bukan orang bodoh. Dia pengusaha sukses yang biasa baca gelagat orang bohong. Dengan gerakan cepat yang gak kami duga, Om Gunawan menyambar map itu dari pelukan ibu. Aku berhak tahu. Aku yang tanda tangan semua persetujuan medis di sini. Tegasnya. Ibu menjerit tertahan. Wajahnya pucat pasi kayak mayat hidup. Aku menahan napas saat Om Gunawan membuka lembaran kertas itu. Detik demi detik berlalu lambat banget rasanya. Mata Om Gunawan menyisir baris demi baris tulisan di kertas hasil lab itu. Awalnya keningnya berkerut bingung, lalu berubah jadi kaget, dan akhirnya matanya membelalak lebar, memancarkan campuran rasa sakit dan amarah yang belum pernah kulihat seumur hidup. Napasnya mulai memburu, dadanya naik turun cepat. Dia menatap kertas itu lagi, seolah berharap matanya salah baca. Ini nggak mungkin. Desisnya pelan. Suaranya parau. Dia menatap ibu dengan pandangan yang bikin bulu kuduku merinding. Pandangan jijik. Golongan darah Sinta B. Aku O. Kamu A. Om Gunawan mulai bicara. Suaranya bergetar menahan emosi yang meluap. Dia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi di depan wajah ibu. Dan di sini tertulis probabilitas paternal 0%. 0%, Rina. 0. Suara Om Gunawan pecah di akhir kalimat, berubah jadi teriakan yang menggema di lorong sepi itu. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Syok bukan main. Dugaanku soal pelajaran biologi itu ternyata benar. Sinta bukan anak kandung Om Gunawan. Selama ini, ayah yang paling menyayangi dan memanjakan Sinta setengah mati, ternyata bukan ayah biologisnya. Ibu langsung ambruk berlutut di lantai, menangis histeris sambil memegangi kaki Om Gunawan. Maafin aku, Mas. Dengerin penjelasan aku dulu. Itu kesalahan masa lalu. Aku hilaf, Mas. Tapi Sinta sayang banget sama kamu. Dia anggap kamu ayahnya sendiri. Racau ibu di sela-sela isak tangisnya yang meraung-raung. Pemandangan itu miris banget. Wanita yang biasanya angkuh dengan barang-barang brandednya, sekarang ngesot di lantai rumah sakit, memohon belas kasihan. Tapi hati Om Gunawan sepertinya sudah hancur berkeping-keping. Dia menepis tangan ibu kasar, mundur menjauh seolah sentuhan ibu itu racun yang mematikan. Kesalahan masa lalu. Om Gunawan tertawa getir. Tawa yang terdengar menyakitkan. Kita menikah 6 tahun sebelum Sinta lahir, Rina. Berarti kamu selingkuh saat kita sudah menikah. Kamu bohongi aku selama 20 tahun lebih. Kamu biarkan aku membesarkan anak orang lain, sementara kamu asyik foya-foya pakai uangku. Air mata menetes deras di pipi Om Gunawan yang mulai keriput. Terus, kamu paksa Nisa donor ginjal. Om Gunawan menoleh ke arahku.
Tatapannya melembut, tapi penuh kesedihan. Kamu paksa anak tiriku yang selama ini kamu sia-siakan buat nyelamatin anak hasil perselingkuhanmu. Di mana hati nuranimu sebagai ibu? Bentakan Om Gunawan bikin ibu makin kencang nangisnya. Aku cuma mau Sinta hidup, Mas. Dia darah dagingku. Tolong, Mas, jangan hukum Sinta karena dosa ibunya. Tetap biayai operasinya, Mas. Aku mohon. Ibu masih mencoba negosiasi. Bahkan di situasi sekacau ini, dia masih mikirin uang operasi. Benar-benar nggak tahu malu. Tanpa banyak bicara lagi, Om Gunawan merobek kertas hasil lab itu jadi 2 bagian, lalu melemparnya ke arah ibu. Potongan kertas berhamburan di udara, kayak konveti perayaan yang gagal total. Operasi batal, kata Om Gunawan dingin, sedingin es batu. Aku cabut semua jaminan finansial buat Sinta. Mulai detik ini, urus anakmu sendiri pakai uangmu, atau uang bapak aslinya, kalau kamu tahu siapa bapaknya. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Om Gunawan berbalik badan dan melangkah pergi meninggalkan kami. Langkahnya gontai, bahunya turun, terlihat 10 tahun lebih tua dari sebelumnya. Aku terpaku di tempat, menatap punggung pria baik itu menjauh, sementara ibu masih meraung-raung memanggil namanya di lantai rumah sakit yang dingin. Suara langkah kaki Om Gunawan yang menjauh sudah hilang di telan riuhnya rumah sakit. Tapi gema kemarahannya masih terasa kental di udara. Ibu masih tersimpuh di lantai. Air matanya luntur bercampur maskara hitam, bikin wajahnya kelihatan berantakan dan menakutkan. Tapi sedetik kemudian, tangisannya berhenti mendadak. Dia mendongak, menatapku dengan mata merah menyala penuh dendam. Perlahan dia bangkit, merapikan roknya yang kusut, lalu berjalan ke arahku dengan langkah lebar. "Puas kamu!" teriaknya tepat di depan mukaku. Telunjuknya menuding-nuding hidungku kasar. "Gara-gara kamu gak becus jaga rahasia, hidup kita hancur. Kenapa kamu gak diam aja sih tadi? Kenapa kamu biarin dia baca hasil lab itu?" Aku mundur selangkah, kaget dituduh seenaknya. Padahal aku gak ngomong sepatah kata pun dari tadi. Loh, kok nyalahin aku, Bu? Ibu yang selingkuh, ibu yang bohong. Kenapa aku yang kena semprot? Jawabku, suaraku bergetar, tapi aku paksakan buat tetap berani. Seumur hidup, aku diam. Selalu jadi sasaran tembak kalau ibu lagi bad mood. Tapi kali ini rasanya beda. Kebenaran udah telanjang di depan mata. Aku gak mau lagi jadi kambing hitam atas dosa-dosa ibu. Aku juga korban di sini, Bu. Ibu mau ambil ginjalku buat anak hasil selingkuhan ibu, tanpa mikirin masa depanku sedikit pun. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas, perih, dan berdenging di telinga. Beberapa pengunjung rumah sakit dan suster yang lewat langsung berhenti, menatap kami dengan pandangan ngeri. "Kurang ajar kamu ya! Berani ngelawan ibu!" hardik ibu dengan napas memburu. "Kamu itu cuma anak numpang. Harusnya kamu bersyukur aku masih kasih makan. Sekarang, kamu harus tetap donor ginjal buat Sinta. Om Gunawan boleh pergi, tapi kamu gak bisa lari. Kamu tetap harus tanda tangan persetujuan operasi besok pagi." Ibu mencengkram kerah bajuku, matanya melotot gila. Dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Air mataku tumpah, bukan karena sakit ditampar, tapi karena sakit hati yang udah gak tertahankan. "Cukup, Bu." Aku menepis tangan ibu sekuat tenaga, sampai dia terhuyung mundur. "Aku bukan barang cadangan buat Sinta. Aku manusia. Selama ini aku diem. Ibu beda-bedain aku. Aku diem. Ibu suruh aku kerja keras sementara Sinta foya-foya. Tapi minta organ tubuhku buat nyelamatin nyawa anak yang bikin rumah tangga ini hancur? Maaf, aku gak sudi." Teriak aku menumpahkan segala unek-unek yang kupendam bertahun-tahun. Dadaku naik turun. Rasanya plong banget akhirnya bisa ngomong kayak gitu. Ibu melongo. Syok berat lihat aku yang biasanya penurut tiba-tiba meledak. Bibirnya gemetar mau ngomong sesuatu, tapi gak ada suara yang keluar. Saat itulah, pintu lift di ujung lorong terbuka. Sosok Om Gunawan muncul kembali. Dia gak jadi pulang. Dia berjalan cepat ke arah kami, di belakangnya ada 2 orang satpam rumah sakit yang berbadan tegap. Wajah Om Gunawan masih sedih,
Tapi sekarang ada ketegasan yang luar biasa di matanya. "Pak Satpam, tolong amankan wanita ini," kata Om Gunawan sambil menunjuk ibu. Dia membuat keributan dan mengancam keselamatan putri saya. Putri saya. Aku tertegun. Om Gunawan menyebutku putri saya, bukan anak tiri saya. Hatiku rasanya hangat seketika. Ibu kaget bukan main saat dua satpam itu memegang lengannya kiri kanan. "Mas Gun, kamu tega ngusir aku? Aku istrimu, Mas," jerit ibu histeris, berusaha memberontak. Om Gunawan menatapnya dingin. "Mantan istri Rina. Pengacara saya akan kirim surat cerai besok pagi. Dan soal Nisa, Om Gunawan merangkul bahuku erat, melindungiku dari jangkauan ibu. Nisa akan ikut saya. Dia nggak wajib mendonorkan apapun kalau dia nggak mau. Hak asuh Sinta sepenuhnya urusanmu. Silahkan cari biaya sendiri." "Tega kamu, Mas. Sinta bisa mati." Ibu meraung-raung saat diseret menjauh oleh satpam. Suaranya makin lama makin pelan seiring jarak yang menjauh, tapi sumpah serapahnya masih terdengar samar. "Anak durhaka, suami nggak punya hati." Pengunjung rumah sakit lain geleng-geleng kepala melihat drama itu. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Om Gunawan. Air mataku tumpah lagi, tapi kali ini karena lega. Lega karena mimpi buruk di bawah bayang-bayang ibu yang manipulatif akhirnya berakhir. Om Gunawan mengusap kepalaku lembut. "Maafin Om ya Nisa, Om telat ngelindungin kamu. Mulai sekarang, kita mulai hidup baru. Cuma kita berdua." Malam itu juga, Om Gunawan mengurus kepindahan kami. Sinta tetap dirawat di rumah sakit itu, tapi status penanggung jawabnya sudah dialihkan ke nama ibu, yang entah bakal dapat uang dari mana. Om Gunawan membereskan administrasi terakhir, memastikan aku aman, lalu mengajakku keluar dari gedung rumah sakit yang menyesakan itu. Angin malam menerpa wajahku, rasanya segar banget. Bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya ayah sungguhan yang berdiri membelaku, bukan cuma ayah di atas kertas kakak. Meskipun hatinya hancur dikhianati, dia tetap memilih untuk menyelamatkan aku. Itu yang namanya keluarga sejati. 5 tahun berlalu sejak malam penuh drama di rumah sakit itu, dan hidupku berubah 180 derajat. Hari ini, aroma biji kopi Arabica yang baru digiling memenuhi ruangan ruko 2 lantai yang baru saja kuresmikan. Kopi Senja. Itulah nama kafe impianku yang akhirnya terwujud. Di sampingku, Om Gunawan berdiri gagah dengan setelan batik rapi, memegang gunting untuk seremoni potong pita. Wajahnya kelihatan jauh lebih segar dan muda dibanding 5 tahun lalu. Senyumnya lepas tanpa beban. Dia benar-benar menepati janjinya. Dia membiayai kuliah S2 manajemen bisnisku sampai lulus cum laude, dan memberiku modal untuk usaha ini. Gak ada lagi Nisa si upik abu. Yang ada sekarang adalah Nisa si pengusaha muda. Sorak-sorai teman-teman dan pelanggan pertama menggema saat pita terputus. Aku memeluk Om Gunawan erat. "Makasih ya, Pak. Kalau bukan karena Papa, Nisa nggak akan ada di sini." Om Gunawan menepuk punggungku bangga. "Kamu hebat karena usahamu sendiri, Nak. Papa cuma bantu dorong dikit." Rasanya hangat banget. Kami hidup tenang berdua. Tanpa drama, tanpa teriakan, dan tanpa manipulasi. Om Gunawan juga sudah pensiun dari dunia tekstil yang sibuk. Menikmati masa tua dengan berkebun, dan sesekali mampir ke kafeku buat ngopi gratis. Hidup kami damai, seolah badai 5 tahun lalu itu cuma mimpi buruk yang sudah lama terlupakan. Tapi Tuhan punya cara unik buat ngingetin kita soal karma. Di tengah keramaian grand opening itu, mataku menangkap keributan kecil di area parkir depan ruko. Ada seorang ibu-ibu tua dengan baju lusuh dan rambut acak-acakan lagi dimarahi tukang parkir karena maksa jualan tisu ke pelanggan yang baru turun dari mobil. Di sebelahnya, ada kursi roda butut yang diduduki seorang gadis kurus kering. Wajahnya cekung dan kulitnya menghitam kusam, ciri khas penderita gagal ginjal kronis yang sering cuci darah. Hatiku berdesir hebat. Meski penampilannya sudah berubah drastis jadi kayak gembel, aku kenal banget gestur tubuh ibu-ibu itu. Aku melangkah pelan mendekati pintu kaca, mengintip keluar. Benar saja, itu Ibu dan Sinta. Ya ampun, kondisinya mengenaskan banget.
Ibu yang dulu selalu glowing dengan perawatan jutaan rupiah, sekarang keriputnya terekspos jelas di bawah matahari terik. Badannya kurus dan tatapannya kosong tapi liar. Sinta, si putri raja yang dulu sombong, sekarang cuma bisa duduk lemas dengan selang yang menonjol di balik bajunya. Rupanya mereka nggak pernah dapat donor ginjal yang cocok. Dan tanpa sokongan dana Om Gunawan, mereka harus berjuang mati-matian, cuma buat biaya cuci darah rutin yang menguras harta benda. Tiba-tiba, mata ibu bertabrakan dengan mataku di balik kaca. Dia terbelalak kaget. Mulutnya menganga, seolah nggak percaya melihat anak tiri yang dulu dia sia-siakan, sekarang berdiri cantik dengan blazer rapi di dalam kafe mewah. Ibu mencoba menerobos tukang parkir, berteriak serak, "Nisa! Nisa anakku! Itu ibu nak! Tolong ibu!" Suaranya terdengar putus asa, tangan kurusnya melambai-lambai minta perhatian. Beberapa pelanggan menoleh jijik, mengira dia pengemis gila. Sinta di kursi roda cuma bisa menunduk malu. Mungkin harga dirinya hancur melihat kakak babunya sekarang jauh di atas awan. Om Gunawan yang menyadari kegaduhan itu langsung berdiri di sampingku. Dia melihat mantan istri dan anak tirinya di luar sana. Aku pikir Om Gunawan bakal marah atau iba. Tapi dia cuma menatap datar tanpa ekspresi. "Jangan dilihat," bisik Om Gunawan sambil menutup tirai jendela pelan-pelan. Mereka sudah memilih jalan hidup mereka sendiri. Waktu mereka mutusin buat bohongin kita. Kita nggak punya utang apa-apa lagi sama mereka. Ketegasan Om Gunawan bikin aku sadar. Memberi mereka uang sekarang cuma bakal bikin luka lama terbuka lagi. Mereka butuh pelajaran hidup, bukan sumbangan. Aku mengangguk mantap, lalu membalikan badan kembali menghadap para tamu undangan. Di luar sana, sayup-sayup terdengar suara ibu yang diusir satpam komplek karena mengganggu ketertiban. "Pergi Bu, jangan bikin onar di sini," bentak satpam. Rasanya memang tega, tapi mengingat gimana dulu ibu tega mau mengorbankan nyawaku demi Sinta, rasa iba itu hilang seketika. Karma itu bukan balas dendam, tapi cermin. Apa yang kamu lempar, itu yang memantul balik ke mukamu. Ibu melempar keserakahan dan kebohongan, dan sekarang dia panen kehancuran. Sora itu ditutup dengan tawa bahagia aku dan Om Gunawan yang menikmati secangkir kopi latte hangat. Di luar sana mungkin mendung bagi ibu dan Sinta, tapi di sini, di dalam hidupku yang baru, matahari bersinar cerah banget. Aku belajar satu hal penting. Darah mungkin bikin kita bersaudara, tapi kesetiaan dan ketulusanlah yang bikin kita jadi keluarga. Dan pengkhianat, mereka akan selalu berakhir sendirian, ditinggalkan oleh waktu dan kebohongan mereka sendiri. Tamat.